أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولا شديدا يضلل لكم أعمالكم. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna pada umat manusia, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal akhir. Ketiga kalinya di sini Khatib mewasiatkan kepada diri pribadi sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Zaidan dalam usul ad-da'wah menyebutkan bahwa ilmu merupakan kunci kesuksesan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itulah ilmu memiliki kedudukan yang penting dan nilai yang mulia dalam Islam, di mana Islam menyeru kepadanya dan mengingatkan, menguatkan urgensi akan hal tersebut. Terkait urgensi ilmu, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Thalabul ilmi afdalu min shalatin nafilah." Menuntut ilmu itu lebih bagus daripada sholat sunnah. Laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amalan setelah ilmu yang lebih wajib. Man arada fid dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada fil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di alam dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa pula yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Kaum muslimin rahimahumullah, dalam Al-Quran Al-Karim ada beberapa kisah tentang pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya perjalanan Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Kisah ini kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bermula dari pertanyaan yang dilontarkan, yang ditanyakan salah satu dari Bani Israel kepada beliau. Pertanyaan tersebut adalah, siapakah yang paling berilmu? Menjawab pertanyaan tersebut, Nabi Musa SAW berkata, "Aku." Mendengar jawaban Musa, Allah pun langsung menegurnya karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya. Allah juga memberitahukan bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Mendengar ada orang yang lebih berilmu darinya, Nabi Musa bergegas langsung membawa bekal dan mengambil seorang pemuda bernama Yusha bin Nun untuk menemani perjalanan beliau menuntut ilmu. Kisah perjalanan ini
Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Selayaknya suatu perjalanan, Nabi Musa pun mengalami kesulitan dalam perjalanan tersebut, sehingga Yusha bin Nun mengingatkannya untuk beristirahat. Namun Nabi Musa menolak tawaran tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60. Wa iz qala Musa li fatahu la arbahu hatta ablugha majma'al bahri aw amdiya hukuban, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata pada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dari sini kita bisa melihat kisah perjalanan Nabi Musa untuk menuntut ilmu, menegaskan fakta penting bahwa Nabi Musa ialah potret penuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan kisah tersebut menunjukkan tentang urgensi serta keutamaan ilmu itu sendiri. Syekh As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim, beliau menyebutkan ada 3 hikmah yang terkait dari kisahnya. Yang pertama, Musa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, bahkan termasuk dari Rasul Ulul Azmi. Namun hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk menuntut dan mencari ilmu baru. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam